Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Basdat pertemuan ke-13. Nah, namun sebelum kita membahas materi pertemuan ke-13, nah di sini saya akan menjelaskan materi di pertemuan 11 sebelumnya yang bagian select, where, kemudian order by. Nah, yang belum sempat saya jelaskan. Nah, di sini kita lanjut yang di materi pertemuan 11 dulu. Yang pertama itu ada materi select yang dimana select itu tuh bisa menampilkan semua data yang ada pada tabel dengan menggunakan perintah seperti berikut ini yaitu select bintang from kemudian nama tabelnya. Nah, di sini kita contohkan misalkan. Nah, ini sebenarnya awal-awal itu dia langsung sudah setelah kita ngeklik SQL ini. Nah, pastinya itu dia sudah select eh, bintang from MHS. Nah, di sini kan kita nama tabelnya adalah MHS. Ketika kita klik go, nah dia maka akan menampilkan semua data yang ada di tabel MHS itu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita cuman menginginkan menampilkan data pada kolom tertentu saja. Kemudian kalau kita mau seperti itu, caranya tuh buat query-nya adalah select, terus nama kolomnya apa, kemudian from nama tabel. Nah, di sini tuh misalkan ada nama kolom satu, nama kolom 2, ini bisa lebih ya. Nah, ini contohnya select kolom satu, kolom 2, kolom 3. Jadi select nama mahasiswa kolom satu, alamat kolom 2, ID jurusan kolom 3. Nah, jadi di sini kita tinggal select nama nama mahasiswa, kemudian alamat dan juga jurusan, ID jurusan, ID jurusan from MHS. Nah, kita menggunakan perintah ini, misalkan kita lebih dari ID jurusan, lebih dari tiga, bisa tadi itu jenis kelamin gitu. Nah, itu bisa lebih ya. Jadi ini nih bukan patokan, ini nih cuman contoh aja. Jadi kita tuh bisa mengambil kolom-kolom yang kita inginkan mau berapapun. Tapi kalau misalkan kolomnya mau kita inginkan semua, ya kita menggunakan yang bintang saja gitu kan karena akan menampilkan semua data atau semua kolom. Nah, ini nih ketika kita menggunakan yang perintah ini ketika kita ingin hanya kolom-kolom tertentu saja. Nah, ini misalkan kita eh yang ini kita klik go. Nah, maka dia hanya menampilkan nama mahasiswa, alamat, ID jurusan. Nah, ini karena kita tahu jenis kelamin dia juga akan menampilkan jenis kelamin. Nah, seperti ini. Oke, terus selanjutnya ada menampilkan data yang berbeda di dalam database. Nah, itu kita menggunakan select distinct nama kolom from nama tabel. Nah, di sini tuh tandanya kita tuh nah di sini kan contoh misalkan di data nama data alamat di mahasiswa MHS, tabel MHS tuh Bandar Lampung tuh ada tiga, ada empat, kemudian Metro ada dua, yang lainnya satu-satu. Nah, ketika kita melakukan atau menggunakan perintah select distinct, itu tuh dia hanya menampilkan data-data yang berbeda saja. Yang sama itu dia akan dijadikan satu. Nah, contohnya, misalkan kita contoh aja. Di sini menggunakan select distinct nama kolom. Jadi di sini contohnya alamat, kemudian nama tabelnya jangan lupa MHS. Jadi select distinct alamat from eh, MHS. Nah, jadi ini kita akan eh, menampilkan, dia itu hanya akan menampilkan Bandar Lampung, Kalianda, Metro, Tanggamus, dan Kota Agung. Jadi yang Bandar Lampung yang sebelumnya hanya 4, yang tadinya ada 4, kita cuman satu, Kalianda satu, Metro yang tadinya dua, jadi satu, Tanggamus sama Kota Agung satu. Nah, jadi eh, Distinct ini berguna untuk menampilkan data yang berbeda-beda saja. Kalau yang sama itu dia akan dijadikan satu. Oke. Kemudian menampilkan data secara random.
Nah, untuk data secara random ini kita menggunakan select nama kolomnya apa, from nama tabelnya apa, kemudian order by rank dengan limit jumlahnya berapa. Nah, di sini contoh select nama mahasiswa from tabelnya MHS, masih MHS ya tabelnya. Kemudian order by rank ini nih random ya maksudnya order by rank, tapi emang tulisannya rank. Terus apa, buka kurung tutup kurung, limit 4. Tandanya kita itu akan menampilkan nama mahasiswa dari tabel MHS secara random berdasarkan order by random. Jadi bakal random dengan limitnya 4. Jadi dia akan menampilkan data nama mahasiswa yang random itu sebanyak 4 4 nama mahasiswa. Nih, di sini contohnya Dimas, Aditya, Nurfai Satria, Reni Dwi Ayu, dan Kurniawan Bagus. Tetapi kalau misalkan kita coba di sini select mahasiswa from MAS order by rank limit 4 gitu. Ya karena namanya juga random, maka dia akan menampilkan nama-nama mahasiswa yang random. Nah, ini Putri Intansari, Kurniawan Bagus, Arafi Rizdaullah, dan Nurfaya Satria. Berbeda kan dengan contoh yang di sini, ya karena namanya juga order by secara random. Nah, misalkan kita ini bukan 4, 5 gitu. Maka dia akan menampilkan nama random sebanyak 5. Jadi limit ini nih menandakan jumlah dari nama yang akan ditampilkan secara random itu ada berapa. Oke, itu yang order by rank menampilkan data secara random. Nah, kemudian kita menggunakan where. Tadi kan udah select ya, yang select. Kemudian ini kita akan membahas yang where. Nah, where adalah query yang digunakan untuk filter data apa saja yang dipanggil. Nah, maksudnya itu apa? Di sini di where itu ada beberapa operator yang itu sama dengan, ya artinya sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan itu bisa make apa? Perintah sama dengan gini atau eh, apa sih kurang dari lebih dari tapi digabungin gitu, atau bisa juga mencari nilai dengan jarak atau di antara between, kemudian mencari nilai dengan pola tertentu tuh menggunakan like. Nah, misalkan di sini kita mencari ID jurusan, menampilkan data ID jurusan dengan yang ID jurusannya itu bernilai 5. Itu menggunakan select bintang from nama tabel, where nama kolomnya apa sama dengan nilai. Nah, di sini karena kita ingin ID jurusan ya, di select from jurusan where ID jurusan sama dengan 5 karena kita mau 5. Nah, di sini dia akan menampilkan data from mahasiswa, sebentar, maaf. From mahasiswa. Nah, di sini dia akan menampilkan eh dari tabel mahasiswa MHS ini dengan ID jurusan yang hanya ID jurusannya 5. Nah, di sini tuh yang ID jurusannya 5 itu mahasiswanya ada Nurfaiz Satria, Rizky Mahesa, dan juga Reve Batullah. Nah, itu sama dengan. Jadi dia benar-benar nilai ID jurusannya itu adalah 5-nya itu yang akan ditampilkan. Kemudian eh di sini kurang dari 5. Jadi kita menggunakan apa? Kurang dari, simbol kurang dari. Nah, di sini dia akan menampilkan dari tabel MHS mahasiswa-mahasiswa yang memiliki ID jurusan dengan ID jurusan yang kurang dari 5, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini dia menampilkan semua karena kita menggunakan bintang, karena bintang itu menampilkan semua. Nah, tapi dengan ID jurusan yang kurang dari 5. Jadi dia ada Arafir Daulah dan selainnya apa yang lainnya dengan ID jurusan itu yang di bawah 5. Yang
Nur Faiz Satria, Rizky Mahesa, dan juga Refai Batullah. Tadi kan ID jurusannya 5. Nah, karena itu tidak memenuhi kurang dari 5, maka mereka tidak ditampilkan. Oke, selanjutnya seperti itu ya. Nah, nih ada juga di modulnya. Hmm. Nah, untuk yang 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 yang lainnya ini bisa kalian coba-coba aja. Ya, kurang lebih sesuai logikanya aja. Misalkan dia lebih besar sama dengan selagi dia nilainya itu ada dan juga lebih besar dari nilai itu, maka dia akan ditampilkan kurang dari juga seperti itu. Kalau tidak sama dengan ini tandanya selagi yang bukan 5 itu, maka dia akan ditampilkan gitu. Misalkan kita contohin aja deh. Misalkan di sini eh, tidak sama dengan 3 gitu. Nah, dia akan menampilkan ID jurusan 1, 2, langsung 4 nih. Tiganya ditiadakan, lalu 5 gitu. Ya, ya sesuai dengan eh, simbolnya aja sih. Nah, kalau misalkan between ini cari nilai dengan jarak atau di antara, kalau like itu dengan pola tertentu. Ya, oke, kita lanjut ke bagian operator and or not. Nah, di sini eh, di mata kuliah logika kan ada juga sih operator and, operator or, sama operator not. Nah, misalkan di sini menampilkan data dengan operator and yang tandanya karena n itu adalah dan, semua ketentuannya itu harus terpenuhi atau harus ada. Nah, jadi di sini misalkan select bintang from MHS where alamat sama dengan Bandar Lampung and ID jurusan lebih besar dari satu. Nah, oke kita coba where eh, alamat sama dengan Bandar Lampung and ID jurusan sama ID jurusan lebih besar dari satu. Nah, di sini dia akan menampilkan data. Di sini menampilkan data-data nama mahasiswa dari tabel MHS yang dianya itu alamatnya Bandar Lampung dengan ID jurusannya itu lebih dari satu. Nah, di sini itu yang beralamatkan Bandar Lampung dan juga ID jurusannya lebih dari satu, nah yaitu 5. Tandanya ada 3 mahasiswa itu Nur Faiz, Rizky, dan Revi Batullah. Nah, misalkan kita eh, kurang dari 5 gitu, misalkan. Nah, di sini kurang dari 5, ternyata dia ada satu mahasiswa yang dari Bandar Lampung dengan ID jurusannya kurang dari 5. Karena dia ID jurusannya satu. Makanya yang ditampilkan adalah Arafi Rizdaullah. Oke, itu untuk yang N ya. Jadi kalau N itu keduanya harus terpenuhi, yaitu dia di sini contohnya adalah alamatnya harus benar-benar Bandar Lampung dan juga ID jurusan itu harus benar-benar kurang dari 5. Dan di sini kan ID jurusannya satu. Oke. Kemudian kalau yang OR. Nah, OR ini salah satu terpenuhi. Nah, selagi eh, kan ini ada dua, ada alamat dan juga ID jurusan. Nah, dua-duanya ini penuhi, salah satunya terpenuhi, maka dia akan ditampilkan. Nah, contoh di sini or ID jurusannya lebih dari satu ya. Nah, di sini dia akan menampilkan yang pertama mahasiswa Arafi Rizdaullah itu dia alamatnya Bandar Lampung benar, namun kan ini emang dia ID jurusannya salah ya, kan harusnya dia ini kan lebih dari satu. Tapi karena kita menggunakan OR, yang tadinya kalau di N itu tidak bisa, tidak muncul kan ya. Tapi di OR ini bisa karena
Bandar Lampung ini terpenuhi, yang bagian alamat sama dengan Bandar Lampung ini dia terpenuhi. Kemudian yang untuk Herlina Sari, dia tuh yang alamat Bandar Lampung tidak terpenuhi, tapi ID jurusannya dia ini terpenuhi. Yang lebih dari satu ID jurusannya, karena dia ID jurusannya dua. Nah, begitu seterusnya dengan yang lainnya. Nah, untuk yang orto jadi salah satu di antara dua ketentuan itu terpenuhi, maka dia akan muncul datanya. Oke, terus selanjutnya ada not atau negasi ya kalau di logika. Di sini not alamat Bandar Lampung. Oke, Bandar Lampung. Oke, not alamat Bandar Lampung. Nah, sini dia akan menampilkan nama-nama mahasiswa yang alamatnya itu bukan Bandar Lampung karena kita menggunakan operator not yang artinya tidak. Nah, jadi di sini dia menampilkan mahasiswa-mahasiswa, data-data mahasiswa yang alamatnya bukan Bandar Lampung. Nah, di sini ada alamat Kalianda, Metro Tanggamus, Metro lagi dan juga Kota Agung. Jadi dia menampilkan alamat apa data-data mahasiswa yang datanya itu eh, alamat dari mahasiswa itu bukan Bandar Lampung. Itu untuk yang where. Nah, kita ke order by. Nah, di sini order by itu bisa kayak tadi random atau juga bisa mengorder secara ascending atau terurut naik, yaitu artinya dia abjadnya sesuai misalkan kalau nama, nah di sini kita nama mahasiswa itu dia terurut dari eh, alfabet A di sini. Oke, kita contohin aja. From where order by nama mahasiswa. Nah, nah ini karena kita order by nama mahasiswa, jadi dia mengascendingnya atau terurutnya itu eh, dari alfabet pertama yaitu kan Araf ini dengan alfabet A, kemudian Dimas D dan seterusnya sampai Rizky Mahesa ini karena R adalah yang didata ini R adalah huruf terakhir. Nah, misalkan kita kalau ini untuk order by secara nama mahasiswa ya. Kalau misalkan kita order by berdasarkan alamat, nah maka dia akan mengurut juga di sini Bandar Lampung yang data pertama karena dia mulai dari B, Bandar Lampung, terus Kalianda, Kota Agung, Metro, dan Tanggamus. Bisa juga kalau kita mau NPM, ya kita tinggal order by NPM. Nah, nah maka di sini urutannya angkanya akan berurutan dari yang paling terkecil dulu nih, 22170 eh di sini aja ya kita lihat apa 11101 terus 11102. Nah, ini 21101 21118 dan seterusnya. Jadi dia mengurutkan dari yang terkecil sampai ke bawah. Nah, eh kemudian di sini kita juga bisa eh, terurutnya turun. Jadi yang dari besar ke kecil. Kan kalau ini dari kecil ke besar. Nah, di sini tuh kita eh, menggunakan perintah tambahan dex di belakangnya atau descending. Jadi di sini misalkan npm dex. Nah, maka dia tadi yang paling bawah akan dijadi paling atas, yang paling atas akan menjadi bawah. Urutannya akan dibalik. Itu yang descending. Misalkan nih nama mahasiswa aja biar enak kelihatan. Nah, di sini maka akan dimulai dari Rizky Mahesa, Reni Ayu sampai dengan Arafi Rizdaulu. Jadi dia dibalik kebalikan dari ascending tadi. Ya mungkin untuk yang temuan 11 itu segitu ya materinya. Nah, kita lanjut ke materi eh, materi pertemuan 13 yaitu functions. Nah,
Untuk functions itu atau fungsi bisa juga dikatakan sebagai metode, itu adalah suatu subprogram yang diperuntukkan untuk mengerjakan suatu perintah tertentu yang sesuai dengan fungsi metode itu sendiri. Nah, di MySQL sendiri itu ada beberapa function atau fungsi yang digunakan untuk membantu kita dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu. Nah, beberapa functionnya itu ada min and max, average, sum, charleng, in string, that diff, current date, count, upper atau ucase, lower atau lcase, cell, dan juga ini ada lagi floor. Nah, Nah, di sini untuk contoh nanti kita nyoba fungsi ini, kita perlu membuat dulu dua tabel. Nah, di sini studi kasusnya untuk data penyewaan mobil. Nah, dua tabel itu tabel pelanggan dan juga tabel transaksi penyewaan. Nah, di sini eh, nanti kalian buat aja dengan perintah ini. Buatlah terlebih dahulu tabel pelanggan dengan query ini, lalu tambahkan data tersebut dengan query ini juga. Nanti akan menghasilkan data seperti ini. Lalu kita buat lagi tabel transaksi penyewaan dengan query seperti ini. Kemudian kita insertkan data dengan data-data ini. Maka dia akan menghasilkan eh, tabel seperti ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan function. Penggunaan functionnya. Di sini ada min dan max. Min and max atau em, minimal dan juga maksimal. Nah, itu adalah query yang digunakan untuk memanggil data terkecil dan terbesar dari kolom yang kita pilih. Nah, di sini kita akan mencoba. Nah, di sini kita select min. Kita akan mencoba umur dan juga max umur from pelanggan. Nah, di sini kan tadi kita ada kolom umur di tabel pelanggan. Nah, kita go. Nah, dia akan menampilkan nilai minimal dari kolom umur dan juga nilai maksimal dari kolom umur. Nah, di sini tuh eh, umur tuh minimalnya bisa kita lihat adalah 22 umurnya, kemudian maksimalnya adalah 26. Maka dia dengan fungsi seperti ini min dan juga max akan menampilkan data dengan nilai terkecil untuk apa sih perintah min dan data terbesar untuk perintah max. Jadi ini disesuaikan dengan dalam kurung ini kolomnya apaan. Nah, itu untuk yang min and max. Kemudian kita, nah ini kan contohnya di modul. Nah, terus kita ke average. Nah, untuk average-nya ini kita AVG, AVG. Nah, untuk average ini sendiri itu adalah perintah untuk menghitung rata-rata pada kolom yang diinginkan. Nah, yang kolom kita gunakan itu adalah umur. Nah, di sini jadi dia yang tadinya umur segini tuh yang ada 22, 24, 22, 24, 26, 24, 22 ini akan ditambahkan ya sesuai dengan average ditambahkan lalu dibagi dengan ada berapa ini ada 7. Nah, lalu dia akan menghasilkan 23,4286 apa rata-rata dari nilai di kolom umur. Nah, itu untuk yang average. Kemudian untuk sum. Nah, untuk sum sendiri itu adalah query yang digunakan untuk menjumlahkan nilai secara seluruhnya itu yang ada pada kolom kolom yang kita pilih. Nah, kolom yang kita pilih itu contohnya di sini adalah umur. Jadi dia tuh kalau average itu dia merata-ratakan, kalau sum itu dia menjumlahkan. Nah, jumlahnya adalah 164 dari yang kolom umur dengan perintah sum. Kalau kita ingin menjumlahkan nilai. Kemudian ada juga char length. Nah, char length itu ya panjang karakter, jadi digunakan untuk menghitung panjang suatu karakter string. Nah, di sini kita bisa select
Kita hanya ingin menggunakan nama pelanggan. Select nama pelanggan. Kemudian kan kita mau di sini tuh eh menghitung panjang dari si nama pelanggan ya. Carleng nama pelanggan from S panjang nama from pelanggan. Nah, maksudnya di sini kita akan select nama pelanggan, kemudian kita akan menggunakan fungsi carleng kepada kolom nama pelanggan. Nantinya itu dia dengan S panjang nama, ini artinya menampilkan di di tabel nanti itu tuh dengan kolom panjang nama. Nah, ini kita contohin aja dulu. Nah, ini di sini kan select nama pelanggan. Nah, maka dia akan menampilkan nama-nama pelanggannya. Kemudian panjang nama ini dari S panjang nama. Jadi hasil dari fungsi carleng nama pelanggan ini kita simpan di eh, apa variabel lah bisa ya dengan nama panjang nama kolomnya itu bakal jadi nama panjang nama kolomnya. Nah, kolom panjang nama ini akan berisi hasil dari fungsi carleng dengan kolom nama pelanggan. Nah, di sini tuh seperti Husnaini ini ada 8 karakter. Ya, kayak H, U, S, N, A, I, N, I. Itu ternyata ada 8 karakter. Chaniadi ada 7, Prameswari ada 10, Nathaniel 8, dan seterusnya. Nah, jadi fungsi carleng ini adalah menghitung panjang suatu karakter yang ada pada string. Nah, eh, kemudian ada in str itu mengembalikan posisi kemunculan pertama dalam string lain. Nah, fungsi ini melakukan pencarian case insensitive. Di sini bisa dilihat contohnya. Jadi kita langsung saja carleng ini kita ganti perintah fungsinya dengan in str. Dan dia itu ada dua parameter, nama kolomnya dan juga huruf yang ingin kita cari. Misalkan kalau di contoh itu A ya. Di sini A. Nah, di sini tuh nah, maksudnya kenapa ini jadi 5? Tandanya begini, kan di nama Husna ini itu tuh dia kemunculan di sini kemunculan tama string. Nah, kemunculan pertamanya itu huruf A di eh di nama Husna ini itu adalah di Husna. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, huruf A ini ada di eh, urutan kelima. Makanya di sini fungsi in str nama pelanggan A di variabel panjang nama ini untuk nama Husna ini itu adalah 5. Jadi huruf A-nya muncul di urutan kelima. Kemudian Chaniadi itu ada di urutan kedua. Kemudian eh, Prameswari itu ada di 3 PRA ini. Kemudian Natanya itu 2, Mahesa itu 2. Nah, Dwi ini 0 karena dia memang tidak ada huruf A. Jadi tidak ada kemunculan pertama huruf A. Kemudian Cantika 2. Nah, bisa juga kita kalau mau huruf lain misalkan S gitu. Nah, untuk Husna ini di ketiga, Chania di 0 karena nggak ada huruf S. Prameswari itu ada di urutan ke-6, Mahesa ada di urutan kelima, dan yang Natania, Dwi, dan Cantika 0 juga karena tidak ada huruf S mereka. Nah, misalkan kita mau eh, iya gitu, I sama A. Nah, di sini eh, kan nama pelanggan kita mencari IA, iya gitu. Nah, di Husna ini walaupun dia ada huruf I, kan di sini huruf I. Nah, tapi kan karena kita mencarinya adalah iya, di sini kan setelah IN, setelah huruf I, huruf N, maka dia tidak terbaca iya, I sama A. Makanya si Husna ini itu panjang namanya 0. Lalu untuk Chaniadi itu dia ada di 4. Tandanya Chaniadi ini ada
I-nya keempat, lalu dilanjuti A, itu benar ada. I sama A-nya ada, jadi dia makanya di panjang namanya ada nilai 4. Terus Prameswari itu nggak ada, terus Natania ini di ketujuh. Yang di I ini, nah setelah itu dia ada lanjutan huruf A, makanya dia ada nilainya di 7. Nah, selebihnya yang lainnya pada 0. Jadi fungsi sesuai dengan penjelasannya mengembalikan posisi kemunculan pertama string di dalam string lain. Maksudnya dalam string lain tuh ya dalam string yang ini. String IA ini ada nggak sih di string Husna ini gitu? Oh, ternyata tidak ada. Nah, ini string IA itu ada nggak sih di string Chaniadi? Oh, ada. Dia munculnya di huruf keempat gitu. Atau di urutan keempat. Nah, seperti itu untuk yang in str. Nah, eh, selanjutnya deaddiff. Deaddiff digunakan untuk mengembalikan nilai jarak antara dua nilai tipe dead. Nah, eh, dua tipe dead. Jadi kita di sini transaksi ya. Jadi karena kan tadi yang transaksi itu ada tanggal sewa, tanggal kembali. Nah, jadi eh, di sini kita tanggal sewa selectnya, kemudian oh, kita ke transaksi dulu, ding. Kita ke table transaksi. Jadi ini tanggal sewa, tanggal kembali, kemudian date, div, tanggal kembali, tanggal sewa. S, lama penyewaan. From transaksi. Nah, di sini tandanya kita akan menampilkan kolom tanggal sewa, kolom tanggal kembali, dan juga kolom dari fungsi date div, tanggal kembali, tanggal sewa, dengan nama nama kolomnya itu bakal jadi lama penyewaan dari tabel transaksi. Nah, di sini bisa kita lihat di tanggal sewa itu dia ada nyewanya di tanggal 1. Di tanggal kembali dia itu tanggalnya 5. Jadi lama penyewaannya adalah 4 karena ya eh apa? 5 dikurang 1 ya 4. Kemudian di sini tanggal sewanya 2, tanggal kembalinya 8. Itu dia 6 hari. Jadi karena dia nyewanya selama 6 hari. Nah, di sini kalau di date div-nya ini kenapa tanggal kembali dulu baru tanggal sewa? Sama aja kayak tanggal kembali ini nanti dikurangin dengan tanggal sewa. Coba kalau kita balik, tanggal sewa dulu baru tanggal kembali. Nah, dia bakalan jadi minus, minus 4, minus 6, minus 6, minus 3, minus 6, minus 10 karena itu dia kayak ngurangin harinya, ngurangin tanggalnya itu 1 dikurang 5, ya minus 4. Makanya di sini tuh kita tanggal kembali dulu, baru tanggal sewa di parameter date div-nya ya. Nah, oke. Oh ya juga ini untuk penjelasan dikit, bagian yang S ini setelahnya itu tuh bisa disesuai kitanya aja ya. Misalkan tadi kan kalau di sini lama penyewaan tuh kayak gini tulisannya. Kalau kita mau nulisnya lama penyewaannya gini juga bisa. Jadi itu tuh berdasarkan eh, apa yang kita gunain di sini tuh bakalan nama kolomnya sesuai dengan yang kita buat di sini. Oke, itu untuk yang date div. Lalu current date. Nah, kalau current date ini dia itu eh, langsung aja current date ya sesuai dengan eh, namanya. Jadi tanggal sekarang atau waktu apa tanggal saat ini yang benar-benar real real time hari ini tuh kita menggunakan perintah current date. Nah, di sini digunakan untuk mengembalikan nilai tanggal saat ini. Ya, kan untuk tanggal sekarang kan adalah tanggal 22 November 2024. Jadi dia akan mengembalikan eh, tanggal yang real. Nah, selanjutnya ada count.
Count ini digunakan untuk mengembalikan banyaknya nilai yang ada di suatu tabel. Nah, di sini jadi kita ini contohnya umur lagi ya. Count ke sini dulu. Select count umur from pelanggan. Nah, itu dia 7 karena di sini tuh menghitung banyaknya nilai yang ada di suatu tabel. Maksudnya bukan banyaknya secara jumlah ya. Kalau jumlah tadi kan adalah sum, tapi banyaknya nilai itu umur. Nah, umur tuh ada berapa? Di kolom umurnya ada nilainya ada berapa aja? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi menghitung jumlah bisa dikatakan jumlah barisnya gitu. Kalau count ini kan kalau sum itu menjumlahkan isi nilai ini ditambahin semuanya. 22 tambah 2 24 tambah habis itu tambah 22 lagi dan seterusnya itu untuk yang sum. Kalau yang count tuh menghitung jumlah dari kolom umur tuh ada berapa nilai? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya dia di sini eh outputannya 7. Nah, tuh 7. Jadi itu bisa dikatakan kayak ngitung barisnya gitu, baris kolomnya. Nah, habis itu ada uppercase atau UCase. Nah, uppercase digunakan untuk menjadikan semua inputan data menjadi huruf kapital. Nah, ini kita bisa pakai eh, nama pelanggan from pelanggan. Nah, menggunakan function upper ini, maka dia akan mengkapitalkan nama-nama pelanggan ini. Yang tadinya hanya doang yang gede, jadi huruf gede semua, itu menggunakan fungsi upper. Bisa juga pakai fungsi ucase. Ucase. Nah, tuh bisa juga. Itu untuk yang upper atau ucase. Nah, kalau ini bisa juga lower atau lcase. Lower atau lcase tuh dia bakalan eh, membuat hurufnya menjadi kecil semua. Nah, ini huruf kecil semua itu lcase. Pakai lower juga bisa. Nah, pakai lower juga bisa. Oke, terus eh, ada juga perintah sale atau kalau di matematika itu membulatkan nilai ke atas. Ya, sama juga. Ini sale digunakan untuk mengembalikan nilai bulat ke atas dari angka yang kita inputkan. Contoh di sini eh, sale 30.10. Nah, sale dari 30 nilai 30.10 itu adalah 31 karena perintah apa fungsi sale ini digunakan untuk membulatkan nilainya, nilai yang kita inputin ini ke nilai atasnya. Makanya dia adalah 31. Nah, contohnya lagi ada floor, itu mengembalikan nilai bulatnya ke bawah. Kalau di sini kita floor, maka dia hasilnya akan 30. Dari 30,10 itu nilainya 30 kalau floor, kalau sale tadi jadinya 31. Kan kita 31. Misalkan kalau yang lain bisa juga 27,70. Nah, ini dia akan membulatkan jadi 28. Kalau floor membulatkan jadi 27. Mungkin eh, untuk materi pertemuan ke-13 function ini kita sudah mempelajari ada 12 function yaitu min and max, min dan max untuk mengembalikan nilai min terkecil dan terbesar, average untuk mengembalikan nilai rata-rata dari kolom tersebut, sum menjumlahkan semua nilai pada kolom tersebut, carleng menghitung panjang karakter dari sebuah string, in str ini mengembalikan eh, nilai pertama kali muncul sebuah string pada suatu string, lalu that diff ini untuk menghitung jarak
di antara nilai dua yang bertipe det. Jadi det diff ini cuma bisa menghitung jaraknya itu untuk tipe datanya det ya. Nah, terus current date ini eh, menampilkan tanggal sekarang atau waktu sekarang, real time. Count ini menghitung berapa jumlah, bisa dikatakan berapa jumlah baris yang ada di kolom tersebut, atau berapa nilai yang ada di kolom tersebut. Upper atau UCAS ini untuk membuat huruf menjadi kapital, lower atau LCAS ini menjadi hurufnya menjadi kecil, cell ini mengambil nilai bulat ke atas, kalau floor mengambil nilai bulat ke bawah. Ya mungkin sekian eh, materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ke-13 yaitu function. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, bisa chat di grup atau lewat WA pribadi. Ya mungkin saya akhiri, bila ada salah kata dan kekurangan dalam materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.